Amalan menempati rumah baru. Memiliki sebuah rumah adalah impian bagi setiap orang, dan tentunya juga bagi tiap pasangan suami istri. Rumah adalah tempat berkumpul seluruh anggota keluarga dan tempat berbagi pengalaman, ilmu, dan tentu saja tempat berbagi kasih sayang antar seluruh anggota keluarga. Rumah merupakan tempat seluruh anggota keluarga berdiam dan melakukan aktivitas yang menjadi rutinitas sehari-hari. Rumah juga bisa menjadi sumber kedamaian, inspirasi, dan energi bagi pemiliknya. Al-Quran memperkenalkan dua istilah untuk menyebut tempat tinggal atau rumah. Pertama, disebut dengan bait. Bait secara harfiah berarti tempat bermalam. Rumah disebut bait karena memang berfungsi bagi pemiliknya untuk tempat bermalam dan beristirahat dari kesibukan. Sebutan lain yang diperkenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebut rumah adalah maskan. Kata maskan berasal dari kata sakana yang berarti tenang, tentram, dan bahagia. Oleh karena itu, rumah dalam pandangan Al-Quran bukan hanya berfungsi sebagai tempat bermalam, tempat beristirahat, maupun tempat berlindung, tetapi rumah juga berfungsi sebagai tempat mencari ketenangan dan kebahagiaan batin. Di dalam rumah atau maskan inilah manusia membangun keluarga sakinah, yaitu tatanan keluarga yang membawa kebahagiaan dan ketenangan hati. Salah satu karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seorang hamba, yaitu rumah. Karenanya, orang yang mendapatkan rumah baru hendaknya menjadikan rumah tersebut sebagai ladang kebaikan dan ibadah, serta tempat berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebagai tempat maksiat. Berkaitan dengan menempati rumah baru, terdapat beberapa adab yang dianjurkan. Di antaranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Ingatlah ketika Tuhanmu mengumumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Quran Surah Ibrahim ayat 7. Sudah selayaknya manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pemberi kenikmatan, bukan malah sebaliknya mengingkari berbagai kenikmatan tersebut. Ketika manusia mengetahui bahwa ilmu dan hartanya dari Allah, bukan dari dirinya, inilah sebuah bentuk syukur. Amalan yang kedua, yaitu dengan melakukan syukuran rumah baru. Ketika kita menempati rumah baru, kita juga dianjurkan untuk mengadakan syukuran dengan mengundang tetangga-tetangga baru, teman maupun sanak keluarga. Acara atau walimah ini disebut dengan al-wakirah. Selain untuk ajang silaturahmi, acara tersebut dianjurkan agar rumah kita juga mendapat doa dari banyak orang dan agar rumah yang kita tempati diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama sangat menganjurkan hal ini. Di antaranya Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan tentang al-wakirah. Di antara bentuk walimah adalah al-wakirah. Saya tidak memberi kelonggaran untuk meninggalkannya. Al-Mawsu'ah, Al-Fiqhiyah, Al-Kuwaitiyah 8207. Hal tersebut sangat dianjurkan, namun tidak terdapat dalil sama sekali dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Berikutnya, masuk rumah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu? Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan." Quran Surah Al-Kahfi ayat 39. Hal kecil yang mungkin perlu dibiasakan adalah memulai segala yang penting dengan doa atau zikir. Salah satunya, ketika kita masuk rumah, meskipun kelihatan remeh, namun hasilnya luar biasa. Di samping itu, membaca Al-Quran di rumah dengan penuh kekhusyuan menjadikan para malaikat akan mendekat. Di samping amalan dan zikir, Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan sikap tertentu agar rumahnya dimasuki malaikat dan dihindari setan. Pemirsa, siapa sangka ternyata gambar makhluk bernyawa bisa membuat jin dan setan semakin betah di rumah kita. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada gambar,
Hadis riwayat Bukhari 3224, Nasai 5348 dan yang lainnya. Ketika malaikat penebar rahmat tidak memasuki rumah Anda, di saat itulah makhluk lain akan menggantikan posisi mereka. Foto keluarga, gambar binatang dan sejenisnya bisa jadi membuat rumah Anda makin indah bagi setan. Na'udzubillah min dzalik. Pemirsa, banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa suara atau musik sangat berbahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, salah satunya yaitu lonceng. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata tentang lonceng, musik setan. Hadis riwayat Abu Daud 2556. Di kesempatan yang sama, malaikat penebar rahmat menghindari rumah yang dipenuhi dengan musik. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya malaikat tidak akan menyertai rombongan yang di sana ada loncengnya. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir 1001. Sekarang kita tidak perlu lagi ragu dengan apa yang harus kita kerjakan saat menempati rumah baru. Dari penjelasan tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa kita harus melakukan banyak amal baik di rumah kita. Bukan hanya rumah baru, namun di setiap manapun kita tinggal. Semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengamalkannya di kehidupan kita. Serta kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. If you're taking me home. Masya Allah, jadi memang kalau kita baru menempati rumah yang baru itu dianjurkan untuk mengadakan walimah al-wakirah. Jadi memang tujuannya untuk memperkenalkan diri kita ke lingkungan. Terus kita mengundang semua orang, keluarga, kerabat, tetangga supaya didoakan rumah kita yang baru berkah. Terus juga kita bisa kenal sama semuanya. Amin, benar sekali memang ya. Jadi memang ini suatu hal memang secara logika juga memang harus seperti itu ya sih ya. Ketika kita menempati tempat yang baru, malah kadang ada beberapa yang memang sampai datang ke tetangga untuk memperkenalkan diri bahwa dia adalah tetangga baru gitu. Tapi ini memang dianjurkan, sangat mulia sekali. Islam itu kan sangat mulia, bagaimana memuliakan tetangga juga ya. Ketika tetangga datang ke rumah kita, akhirnya memperkenalkan rumah baru, ini tetangga baru. Dan Masya Allah tadi sampai memang banyak hal memang ya, ketika kita menempati rumah baru. Ada beberapa yang ditulis, diceritakan tadi. Aku baru tahu loh kalau misalnya lonceng itu adalah musiknya setan. Lonceng musik setan. Jadi memang tidak dianjurkan. Hati-hati sekali. Dan memang ketika kita memasuki rumah baru, memang banyak memperbanyak ibadah di rumah baru kita. Sholat di situ juga. Sholat kalau misalnya untuk laki-laki sholat sunnah di rumah ya. Kalau misalnya untuk perempuan ya sholat wajib juga bisa di rumah gitu. Terus ngaji, ngadakan kajian gitu. Dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Terutama kalau misal ini juga untuk menghindari setan yang untuk masuk, itu bisa melakukan atau membaca surat Al-Baqarah. Dan ada satu hal yang harus diperhatikan. Hindari lukisan bernyawa dan juga gambar patung. Nah, hindari ya sih ya. Hindari insya Allah. Setelah ini kita akan membahas tentang kisah cinta Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali. Masya Allah. Romantis banget nih Mas ini. Iya, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.